Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang sudah Tuhan jadikan buat kita semua. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Biarlah sekalipun keterbatasan tempat dan waktu kita beribadah, itu bukan menjadi satu masalah untuk kita berjumpa dengan Tuhan, karena Dia Allah yang selalu hadir dimanapun dan kapanpun. Mari kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita awali ibadah kita saat ini, mari kita awali di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang sangat baik Tuhan. Keberadaan kami saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan sekali lagi saat ini. Bahwa setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk kami berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan melawat setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian, layak terima segala sembah, hormat dan pengagungan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu di tengah kami semua. Dimanapun kami jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta
Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian, ada sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami mau menikmati semuanya itu Bapa. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapatkan semuanya itu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah lawatan-Mu bekerja atas umat-Mu Bapa. Setiap umat-Mu Tuhan boleh menerima anugerah kasih, kekuatan yang baru, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan dan meninggikan nama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang maha besar. Segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita serukan namanya. Sebab hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan saja yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia perkasa, Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. katakan, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. sekali lagi serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Hanya namanya yang berkuasa, dan Dia nama di atas segala nama. Dan Dia Allah yang berjanji akan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita jadikan Dia satu kebanggaan dalam hidup ini. Katakan, Tuhan, Kaulah kuatku, Kaulah kebanggaanku. Rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh
Biarlah dia menjadi kebanggaan dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Tidak ada satupun yang dapat membanggakan hidup kita. Hanya dia. Semuanya hanya karena dia. Kita ada saat ini pun semua karena Tuhan. Mari kita bersyukur. Dan kita mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya di dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya
yakin bahwa Engkau hadir lewat firman-Mu, sehingga Engkau selalu menjadi nyata di dalam hidup kami. Biarlah Engkau berkati firman-Mu pada sore hari yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hikmat-Mu tercurah atas hidupnya, sehingga apa yang dia sampaikan itulah kehendak-Mu bagi seluruh jemaat-Mu di GBS Keraksan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau persiapkan hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa menerima firman-Mu, memahami dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik saja. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema tentang realitas iman. Jadi realitas iman ini apa? Bukti iman. Tuhan rindu orang percaya tidak hanya mendengarkan kabar kebenaran, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga menerapkannya melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita semua. Jadi jangan sampai iman kita adalah iman yang kosong. Artinya hanya ada di dalam hati, hanya ada di dalam pengetahuan bahwa kita mempercayai Tuhan Yesus tetapi tidak ada tindakan nyata. Itu nilainya kosong. Di manakah Allah sekarang? Saya melihat ada banyak seminar yang mempertanyakan Allah di mana sekarang di tengah pandemi yang kita alami sekarang ini. Allah tidak usah ditanyakan, dia ada di mana. Yang pasti dia ada di tahtanya. Dan biarkan Allah bertahta di dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kebaikan, dengan kasih dan kemurahan dan pengampunan. Dan segala yang baik daripada Allah memenuhi kita. Allah tetap ada di tahtanya. Dan Allah juga harus bertahta di dalam hati kita. Nah, kalau Allah bertahta di dalam hati kita, iman kita sungguh-sungguh iman yang sejati. Dan iman yang sejati adalah iman yang mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 5 dikatakan iman itu mengalahkan dunia. Apa artinya mengalahkan dunia? Mengalahkan dunia bukan dalam konteks kita berperang, bukan dalam konteks kita bersaing, bukan dalam rangka kita menjatuhkan orang lain, bukan dalam rangka kita menjelek-jelekkan orang lain. Tetapi berarti kita tidak tunduk kepada sistem dunia. Karena ada sistem dunia ini yang
dianggap oleh orang umum itu normal dan baik-baik saja, benar, tidak ada yang salah, itu anggapannya. Tetapi pada sejatinya ya, itu melanggar firman Tuhan. Nah, orang percaya yang sejati tidak boleh tunduk kepada aturan yang seperti itu. Yang ini biasanya jadi peraturan moral, ya, peraturan umum. Contohnya, perceraian itu boleh. Kita lihat ya, ada banyak kasus perceraian, apalagi banyak orang stres gini. Ya. Mungkin tidak bercerai di hadapan pengadilan, tapi hatinya sudah bercerai dengan pasangannya. Ini secara umum, tidak apa-apa bercerai, negara memperbolehkan kok. Ditambah dibela atas nama HAM, boleh. Ya. Cara bisnis yang kotor. Ya. Apalagi keadaan susah kayak gini, orang menghalalkan segala cara supaya bisnisnya jalan. Tidak peduli sudah. Tabrak saja semua aturan. Peraturan pemerintah ditabrak, peraturan firman Tuhan ditabrak. Bohong putih boleh. Mana ada bohong putih untuk kebaikan? Ya, tidak ada. Jadi prinsip yang benar adalah kita jadi teladan. Yesus sudah menjadi pintu. Minggu lalu kita dengar Yesus menjadi pintu keberkatan jasmani dan rohani bagi kita. Sekarang waktunya kita menjadi berkat jasmani dan rohani untuk orang lain melalui iman kita. Jadi iman kita itu memberkati orang lain, itu iman yang sejati. Kalau iman itu menjatuhkan orang lain, sudah pasti itu bukan iman sejati. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini saya renungkan. Tuhan, pekerjaan makin sepi. Tuhan suruh bahagia. Ini kan suruh bahagia sama Tuhan. Tuhan, dunia ini makin tidak enak. Mau keluar takut. Mau belanja saja takut. Mau ke pasar saja takut. Pulang itu mau tidak mau kita harus mandi, ganti baju. Tapi Tuhan suruh bahagia. Ini orang lagi banyak stres, Tuhan suruh bahagia. Kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk di akal kita. Kalau ada keluhan-keluhan kita ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, wajar. Sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena kita masih manusia. Boleh mengeluh, boleh. Tapi jangan biarkan keluhan itu berlarut-larut. Kalau keluhan itu berlarut-larut berarti ada yang tidak sehat dengan iman kita. Kenapa? Karena wajarnya tidak ada keluhan yang datang dari orang percaya sejati untuk taat. Ini kondisi yang wajar. Jadi orang percaya sejati tidak akan pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Tetapi ketika sesekali mengeluh, ya wajar, masih manusia. Bukan berarti kita tidak percaya, bukan. Tapi jangan sampai karena keadaan yang tidak enak ini kita bikin dosa. Pekerjaan sulit, pemasukan berkurang, Tuhan malah suruh bahagia. Tidak mungkin, ini salah. Saya butuh uang, bukan butuh bahagia Tuhan. Lalu kita sengaja langgar firman Tuhan untuk dapatkan uang. Jangan karena uang lalu kita jadi tidak menghargai orang lain. Jangan karena ambisi pribadi kita rela mengorbankan nasib kekal kita. Kita langgar itu firman Tuhan hanya karena sesuatu yang fana di dunia ini.
Memang terkadang firman Tuhan tidak masuk di akal kita karena akal kita terbatas. Memang perintah Tuhan tidak mudah dipatuhi. Karena kadang-kadang hati kita sedang sakit, hati kita sedang lelah. Memang kadang-kadang perintah Tuhan itu keras, hukumnya wajib. Mau ndak mau harus dilakukan. Tapi kalau sampai kita taat karena kewajiban, sikap hati kita yang salah. Harusnya kita taat karena tulus. Orang percaya sejati harusnya tidak mengeluh. Itu yang Yesus buat, itu yang Yesus teladankan ketika dia berjalan memikul salib. Tidak pernah dia bilang, berat salibnya tak taruh dulu. Tidak mungkin dia bilang gitu. Itu teladan kita, itu jadi kekuatan bagi kita. Nah, korbankan apapun untuk kebahagiaanmu. Kita berhak bahagia. Kita berhak menikmati rasa sukacita, rasa senang. Tidak mungkin firman Tuhan bohong. Sukacita itu ada di dalam Tuhan. Kita berhak. Tidak harus sedih terus. Walaupun ada penderitaan yang harus kita pikul. Ada salib yang harus kita pikul. Tapi kita berhak untuk bahagia. Tuhan juga tidak senang kok kalau kita sedih, kalau kita stres, kalau kita menderita. Tuhan tidak senang. Tapi Tuhan akan lebih susah kalau kita langgar yang namanya kebenaran. Lebih susah lagi. Kalau saya boleh pertimbangkan, pikir Tuhan lebih senang kalau kita itu sedih dan stres. Daripada kita melanggar firman Tuhan. Tuhan lebih senang. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Korbankan apapun untuk kebahagiaanmu. Tapi satu, jangan korbankan kebenaran. Bebas kita mau bahagia. Tapi jangan pernah korbankan yang namanya kebenaran. Tuhan pasti tidak suka. Sekarang ini adalah kesempatan emas bagi orang percaya untuk menjadi saluran berkat, kebaikan, kasih, dan kebenaran. Apa yang kita punya kita bisa salurkan untuk menolong orang lain. Siapapun kita tolong tanpa pandang bulu. Orang-orang di luar sana menjadikan kesempatan ini kesempatan untuk bikin dosa. Biasanya pecinta sepak bola itu tahu. Pasti ada judi bola. Tapi masa sekarang, masa pandemi gini, judi bola itu enggak ada. Karena pertandingan bola sudah enggak ada kan. Mereka ganti. Judi apa? Corona dibikin judi. Ayo negara ini kena berapa hari ini dibikin judi. Oh ini kan pintar sekali. Jangan kita jadi sama dengan mereka. Kita harus jadikan ini kesempatan emas untuk berbuat baik. Tapi harus bijaksana Bapak Ibu sekalian. Karena tidak semua niat dan tindakan baik kita dinilai baik oleh orang lain. Kadang kita nolong orang lain malah dipentung. Ada pepatah Jawa ya. Ditulung mentung. Pernah ngalami sering ya kadang-kadang kita nolong orang malah dinilai salah. Kadang maksud baik kita disalah mengerti. Ya maklum saja, masih manusia, ya, punya keterbatasan untuk mengekspresikan kebaikan. Kalau kita ketemu orang seperti ini, yang ketika ditolong malah mentung, ya, sebaiknya kita diem, tunggu waktu yang tepat untuk menolong lagi. Gak usah ditolong, diem aja. Daripada kita nolong malah salah, lebih baik diam. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Dalam keadaan apapun Tuhan minta kita untuk terus menebar kebaikan. Loh gimana kalau keadaannya tadi kita niat nolong tapi dipentung, boleh enggak kita pentung balik? Ya jangan.
Tuhan tidak pernah perintahkan dalam segala keadaan kita harus baik kepada orang lain. Dan perintah ini perintah yang tidak berat. Itu kan katanya pendeta. Itu kan katanya yang khotbah di depan. Loh, ini bukan karang-karangan pendeta, ini firman Tuhan. Yang tidak mungkin salah. Artinya memang benar-benar tidak berat. Sesungguhnya sangat mudah untuk kita menaati Tuhan ketika hati kita benar. Dan lagi tidak ada masalah, mudah. Lagi senang, mudah untuk taat sama Tuhan. Tapi ketika hati ini lagi capek, lagi stres, lelah, wah, mematuhi perintah Tuhan itu penuh keluhan. Jadi kadang-kadang kita yang salah, ada hati yang salah ketika kita mentaati firman Tuhan. Akhirnya kita mengeluh. Apa nasihat firman Tuhan? Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ada persahabatan yang terselubung dengan dunia ini. Hati-hati, yang tahu hanya kita. Orang lain tidak pernah tahu. Selidiki hati kita masing-masing. Kalau kita tidak tahu apa salahnya, tanya sama Tuhan. Dia hakim di atas segala hakim. Hakim yang tidak pernah salah. Tuhan, apa masih ada hatiku yang salah? Makanya aku kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang aku stres, kadang-kadang aku tidak kuat. Sehingga aku paksa langgar firman-Mu. Tanya sama Tuhan. Jadi percintaan dengan dunia adalah perceraian dengan Allah. Firman Tuhan bilang jangan cinta uang. Benar, uang itu jerat yang kuat. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Hati-hati dengan uang. Jangan cinta dunia ini karena dunia ini akan lenyap dengan ngengat dan karat. Tidak ada yang abadi. Ketenaran, popularitas, kita mau cari apa sih? Mau cari nama baik di depan orang, tidak usah dicari nama baik itu. Perbaiki diri saja fokus, tidak usah ngomong ini dan itu tentang diri kita. Malah ujung-ujungnya jatuhnya sombong. Ada pernyataan di dunia ini bilang, uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi tanpa uang kamu tidak bisa hidup. Ya memang. Zaman sekarang kalau tidak punya uang, susah mau hidup. Tapi uang bukan segala-galanya. Saya pernah dengar seorang pendeta menyampaikan, judulnya Hidup Berkecukupan. Saya tertarik ini. Ini bagus ini kayaknya didengar. Saya dengarkan. Tapi isi ceritanya dia dibayari makan sama ini, ditraktir ke luar negeri, diajak naik mobil yang mewah. Ini apa gitu loh. Ini kan tidak bijak sama sekali. Tidak perlu didengarkan yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita punya persahabatan dengan dunia. Karena dunia ini jahat. Dunia ini tidak baik, mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Walaupun ada hal-hal yang baik, perlu kita hati-hati. Apa sih ajaran dunia yang harus dikalahkan? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, baik kalau orang lain baik. Aku mau mengasihi kalau orang lain mengasihi aku. Kalau kita berbuat seperti ini bisa dipastikan kita tidak beriman kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak seperti ini. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kau akan mengasihi musuh. Tidak ada pandang bulu dalam kebaikan yang kita buat.
Karena dia mengasihi semua orang. Matahari dia terbitkan untuk orang jahat dan orang baik. Ini yang harus kita buat. Mengalahkan dunia. Silakan dunia bilang, itu enggak baik, balesan enggak apa-apa. Jangan, apa bedanya kita dengan dia nanti? Kita tidak membuat perbedaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Lalu yang kedua, berhenti berbuat baik ketika orang lain berbuat salah. Ini umum. Umum terjadi. Ketika orang lain salah sama kita, kita berhenti buat baik. Enggak usah ditolong lagi. Ini yang dunia ajarkan kan. Kok enak, kamu tolong dia terus, dia manfaatkan kamu loh. Ini bukan masalah memanfaatkan atau dimanfaatkan. Tapi gimana kita jadi manfaat buat orang lain itu. Mempertahankan untuk jadi orang yang selalu baik itu tidak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang permasalahan yang kedua ini terjadi di hubungan rumah tangga. Satu kali pasangannya salah. Sudah sentimen. Ya memang. Pasangan kita itu tinggal di dalam hati kita kan. Sekali dia goyang, perasaan kita juga goyang. Juga sakit. Makanya kesalahan kecil dalam rumah tangga. Sakitnya itu luar biasa. Kadang-kadang ya, orang baik itu bisa jatuh. Bisa berbuat salah. Jangan menilai satu perbuatan tidak baiknya saja. Lalu mengabaikan perbuatan baik yang lainnya. Kita sudah jadi hakim yang tidak adil. Jadi maklumilah kalau orang lain itu buat salah. Karena mereka masih manusia. Masih bisa jatuh. Kita pun seperti itu. Bukankah kita juga pernah berbuat salah? Tidak ada orang yang benar-benar sempurna, tidak ada. Sekali-sekali kita pernah jatuh. Tapi jangan jatuh bolak-balik. Karena masih manusia. Bukan berarti terus, jangan menuju ke semua. Loh justru harus. Tapi jangan merasa diri kita itu sempurna. Jangan. Itu akan jadi buah yang tidak baik. Jadi orang sombong. Orang-orang yang berhenti berbuat baik ketika orang lain bikin salah, ini orang-orang yang cengeng. Orang percaya yang cengeng. Gara-gara satu salah, sudahlah. Enggak usah lagi berteman. Loh ya tapi kan kesalahannya dia berat. Loh ya betul. Memang kadang-kadang orang lain nyakiti kita itu enggak kira-kira. Ditusuk dari belakang, kadang-kadang seperti itu. Perasaan kita bisa hancur. Kalau terjadi seperti ini, kita harus ingat Yesus ketika dia disiksa di salib. Dia dikhianati siapa saja di situ. Dikhianati banyak orang. Termasuk muridnya juga. Tidak mengakui kan. Itu kan pengkhianatan sebenarnya. Tidak diakui dia itu gurunya. Tuhan Yesus sudah dikhianati. Kita ingat dia. Tuhan Yesus juga dikhianati. Tapi dia tetap diem. Dia tidak berhenti. Dia tidak pernah bilang, Petrus aku tidak mau mati buat engkau. Loh bisa loh dia bilang seperti itu. Tapi itu tidak pernah dia buat. Ingat sama Tuhan Yesus. Dia disalib itu. Yesus juga mengalami hal-hal yang lebih parah. Tapi dia tidak pernah berhenti mikul salib. Dia tidak pernah turun dari salib. Dan dia tidak pernah mengatakan orang yang aku tanggung dosanya hanya orang yang baik. Tidak pernah dia bilang. Tapi dia bilang sudah selesai. Semua dia kasihi.
Jadi kita jangan cengeng. Ayo jadi orang percaya yang tahan banting. Punya iman yang tahan banting. Terus sebarkan kebaikan. Ini kesempatan. Dan seharusnya kematian Kristus, jalan salib itu jadi teladan. Dan memotivasi kita untuk terus menebar kebaikan, menebar kasih. Memang tidak mudah. Butuh ketekunan. Yakobus 1 ayat 3 katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau kita diuji sekali, teruslah berbuat baik. Itu akan menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 4 katakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Ketika kita dikhianati, tapi kita tetap baik, terus seperti itu, lama-lama kebal dikhianati. Ini buahnya matang. Buah yang sempurna, ini buah yang sempurna. Benar-benar matang. Tidak akan lagi jatuh, ini matang. Memang tidak semua sikap kehidupan kita bisa sempurna, tidak semua. Masih manusia, masih nginjak tanah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita benar-benar kejar itu. Jadi ketekunan itu menghasilkan kedewasaan. Ketekunan memperbaiki diri. Ketekunan untuk terus baik ketika orang lain tidak baik. Ketekunan untuk terus baik ketika keadaan tidak baik. Ini tidak akan sia-sia. Justru akan mematangkan karakter kita untuk menggiring kita semakin dekat kepada kesempurnaan. Kita semua masih dalam proses. Dalam pembelajaran menuju kedewasaan. Wajar kalau sekali-sekali kita jatuh. Wajar. Tidak ada yang perlu dipusingkan, tidak perlu kita minder, tidak perlu kita merasa bersalah yang sangat-sangat dalam, tidak perlu. Asal kita benar-benar mau berubah dan tidak mengulangi. Nah, gimana kalau orang lain yang tekun berbuat jahat sama kita? Masa enggak boleh kita balas? Nah, ini belum sudah ngeluh ini. Orang lain enggak sengaja bikin salah, kita sudah ngambul. Ngambul itu apa bahasa Indonesianya? Ngambek. Ngambek bukan bahasa Indonesia juga ya. Jangan jadi orang yang cengeng lah. Diperlakukan enggak adil sama orang lain, berhenti jadi orang percaya. Oh, yang nyakiti aku itu orang yang di gereja itu, yang pelayanan itu, yang di mimbar itu. Masa dia nyakiti seperti itu? Itu orang percaya kan? Nah, orang itu bisa jatuh. Jangan kita cengeng. Artinya kalau kita cengeng terus berhenti, kita menyerah. Kalah sama setan Bapak Ibu. Lu kok bisa? Satu-satunya sifat baik yang setan punya apa ayo? Setan tuh punya sifat baik, satu tapi. Yang lainnya buruk semua. Dia tidak pernah menyerah. Itu kan sifat baik kan? Dia tidak pernah menyerah. Itu sifat baiknya dia. Walaupun tujuannya jelek. Mengacaukan orang, menyesatkan orang, menjatuhkan orang. Itu kan kerjaannya dia. Dia tidak pernah menyerah dengan itu. Kalau kita pernah menyerah, kita kalah sama setan. Grow old, grow wise. Jadi tua, jadi bijak. Jangan kalah sama setan. Umur tidak jadi patokan seseorang dewasa. Bisa cengeng seperti anak kecil. Bisa ngambek kayak anak kecil. Tapi kedewasaan itu dipunyai orang yang mau belajar.
yang mau dibentuk sama Tuhan. Ketekunan itu butuh kekuatan. Gak bisa kita tekun tanpa kekuatan, tanpa ada satu dorongan yang kuat dari dalam hati, tidak akan. Dan kekuatan yang sejati itu ada di Tuhan. Cuman ada di Tuhan, tidak ada dimanapun. Di dunia ini kita mau cari di mana, tidak bisa. Mau cari teman curhat yang bisa ngasih kekuatan, fana. Itu hanya ada di Tuhan. Bisa memang membantu, tapi tidak selamanya. Kekuatan yang sejati itu ada di Tuhan. Dia sudah menang. Dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi Yohanes punya latar belakang kenapa dia menulis ini. Yang mengalahkan dunia itu yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang lahir atau yang datang dengan air dan darah. Latar belakangnya apa? Yohanes menulis surat itu karena pada saat itu penerimanya mereka menerima ajaran sesat yang mengajarkan Yesus adalah Mesias hanya ketika dia dibaptis sampai dia mati. Jadi masa Mesias Yesus itu ketika dia dibaptis sampai mati. Sebelum dibaptis bukan Mesias, setelah kematian bukan Mesias, itu latar belakangnya. Artinya apa? Yesus hanya mati sebagai manusia. Dampaknya apa? Kalau Yesus hanya mati sebagai manusia, perbuatan baik dan kasih kita tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Loh, karena dia bukan Tuhan seutuhnya. Apa arti kebangkitannya? Apa arti kematiannya? Kasihnya tidak ada artinya. Kebangkitannya tidak ada artinya. Otomatis kasih kita, kebangkitan kita tidak ada artinya sama sekali. Kalau Yesus hanya sebagai manusia. Makanya tentang Tuhan Yesus dalam Alkitab ini sangat penting. Kalau ilmu teologi, kristologi itu penting. Tidak boleh sampai salah. Kristologi salah, buyar semua. Karena Yesus itu tokoh sentral. Saya berikan contoh. Pernah saya bahas waktu lalu, makanan haram. Kenapa orang Kristen boleh makan semuanya dan halal? Karena sudah digenapi oleh Yesus. Loh, kok bisa? Hubungannya apa babi? Sama binatang-binatang haram lain yang tidak boleh dimakan. Hubungannya apa sama Yesus? Itu kan untuk memisahkan Israel supaya tidak kawin campur. Supaya Yesus itu lahir dari keturunan Israel. Ketika Yesus lahir sudah selesai, makanya perjanjian baru berubah. Semuanya halal. Bukan berarti Allah berubah, bukan. Tapi sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Termasuk perang, Bapak Ibu. Zaman dulu boleh perang. Bahkan Tuhan perintahkan peperangan. Tapi ketika Yesus lahir, mana ada peperangan lagi? Yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak ada. Karena Yesus itu tokoh sentral dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dalam kehidupan kita. Kalau kita salah memahami Yesus, pasti melenceng nanti. Dari mana kita dapat kuasa mengasihi kalau tanpa ketuhanan Yesus? Tidak ada. Jadi ketuhanan Yesus ini sentral. Kenapa? Yesus yang menopang kita dengan memberikan teladan dan kuasa untuk berbuat baik dan mengasihi. Yesus kasih teladan. Bahkan sebelum dia dibaptis pun, dia kasih teladan bagi kita kan. Setelah kematiannya pun
dia kasih teladan bagi kita. Jadi Yesus yang menopang semua. Gimana caranya kita bisa tetap baik dan percaya? Tanpa ini semua, tidak mungkin. Loh memang berbuat baik, mengasihi orang lain, bisa kok tanpa iman? Siapa bilang tidak bisa? Loh bisa. Kadang-kadang orang tidak beriman itu lebih baik sifatnya daripada orang beriman. Kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Bahkan orang-orang tidak beriman, mereka tidak mau buat dosa. Tapi tetap saja, itu bukan suatu ukuran yang baik, bukan teladan yang patut kita tiru. Tetap saja mereka dikuasai oleh roh yang berbeda, itu roh dunia. Dan roh dunia tidak akan pernah tanpa pamrih, tidak akan. Dia pasti ada maunya. Apa maunya? Banyak, macam-macam. Tapi yang lebih utama adalah dia tidak akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu roh dunia. Nah, kalau Roh Kudus beda, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Perjuangan kita melawan ini, melawan roh dunia ini. Bukan melawan darah dan daging. Tidak perlu kita lawan orang lain. Melawan roh-roh ini. Terus gimana caranya melawan roh? Tunduk sama firman Tuhan. Itu kuncinya. Karena iblis ini jahat. Punya tipu daya yang luar biasa. Dan kita harus kalahkan. Apa tipu daya iblis yang harus dikalahkan? Iblis tidak pernah mempermasalahkan orang baik. Tetapi dia selalu mempermasalahkan orang percaya. Bagi setan, orang baik itu tidak ada urusan. Karena banyak orang baik tidak beriman. Itu tidak perlu setan urusi. Yang setan urusi itu orang yang percaya. Loh kok bisa seperti ini? Karena orang percaya itu pasti baik. Orang baik belum tentu percaya. Tujuannya setan kan itu. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Makanya itu kontras dengan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau ada orang ngaku percaya tapi tidak baik, berarti dia belum sungguh-sungguh percaya. Ayo kita koreksi diri. Kita ngaku orang percaya, periksa hati, baik tidak. Benar enggak kita ini sungguh-sungguh berbuat baik sama orang lain. Loh kalau ngikuti gosip. Kalau gosip itu kan gini. Sebenarnya aku enggak mau menjelek-jelekkan dia. Tapi gimana ya. Dia itu sukanya gini loh. Itu sudah menjelekkan gitu loh. Gosip kok bilang enggak menjelek-jelekkan. Jangan seperti itu. Kita perlu hati-hati. Dengan yang namanya arus deras informasi. Informasi itu tidak terbendung, apalagi sekarang kita di rumah saja. Akses internet lebih sering kan. Hati-hati dengan pengajaran sekarang. Memang arus deras informasi ini ada sisi positifnya. Ajaran yang benar tersebar. Sisi negatifnya ajaran yang sesat juga tersebar. Kita harus hati-hati, minta sama Tuhan karunia untuk membedakan roh. Jadi kalau kita dengar siapapun mengajar, kita tahu ini roh mana. Ini roh benar apa roh enggak benar. Minta sama Tuhan. Memang enggak semua Tuhan kasih. Namanya karunia kok. Ya namanya karunia. Apa kata Tuhan kan? Terus gimana kalau enggak dikasih? Deteksi saja pengajarannya. Kalau dia mengajarkan enggak baik, sudah pasti. Dia mengajarkan Yesus bukan Tuhan, dia lebih rendah dari Bapa, itu sudah pasti salah. Yesus Kristus tidak setara dengan Allah dan Roh Kudus, itu pasti salah. Itu prinsipnya.
Kalau mau lebih jelas lagi, kenali buahnya. Kan Tuhan Yesus bilang, kamu akan tahu antikris itu dari buahnya. Ya kalau kita terima pengajaran, kita enggak tahu benar apa enggak. Boleh diterapkan? Oh boleh, kenapa enggak? Coba saja terapkan. Kita lihat buahnya. Kalau buahnya kita tahu, oh enggak baik, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Loh, gimana dong terlanjur dosa? Loh, kita enggak tahu kan mana baik, mana salah. Kita belajar gitu loh. Jangan diulangi. Enggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun kok. Wong kita tidak tahu. Masa kita tidak tahu tidak diampuni? Enggak mungkin. Tuhan bilang apa? Dosamu merah seperti kirmisi diampuni. Apalagi gara-gara kita enggak tahu. Pasti diampuni no. Mungkin namanya kita belajar kok. Orang belajar masa mau dihukum? Enggak mungkin kan. Ya Bapak yang baik gitu loh. Mudahnya lagi. Kalau itu masih terlalu sulit. Simpelnya gini. Kalau kita dengar pengajaran, ada rasa damai sejahtera enggak di sini? Itu indikator. Nah, cek aja damai sejahteranya bertahan lama atau enggak. Kalau cuma sebentar bisa dipastikan itu bukan roh yang benar. Itu roh dunia. Yang mengajarkan yang lain, bukan yang sejati. Kalau damai sejahteranya terus dan menempel, melekat di hati kita. Firman itu kan kayak benih. Ketika itu tertanam dan berbuah enggak. Nah itu indikatornya. Benar enggak kita jadi baik. Bisa dinikmati enggak sama orang. Terlebih lagi. Kalau kita mau benar-benar tidak mau disesatkan. Intim dengan Tuhan. Tersedia kekuatan di situ. Tersedia kebenaran di situ. Dia tidak akan pernah menyelewengkan kita, tidak pernah. Karena disinilah intinya. Kalau kita intim dengan Tuhan, punya persekutuan yang kuat dengan Tuhan, tersedia kekuatan. Jahatnya seperti apapun orang lain, kita bisa kalahkan dia. Tentu dengan kebaikan. Ya, ingat rangka mengalahkan dunia bukan kita lawan dia, bukan. Tapi kita tetap baik sama dia, itu jadi orang baik. Kalau kita intim dengan Tuhan. Harus intim dengan Tuhan. Sedia kekuatan. Yohanes 15 ayat 33 dikatakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Mari kita satukan hati kita, datang kepada Tuhan. Duduk diam dalam hadirat-Nya. Intim dengan Tuhan. Hati dengan hati berbicara dengan Tuhan. Tuhan, kalau selama ini imanku salah Tuhan. Koreksi Tuhan. Sentuh jamah Tuhan hati ini. Supaya aku tidak bersalah kepadamu Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan.
dalam kami Tuhan. Engkau dalamku Dan ku dalam ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu. Tulus seperti salibmu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Kau teladan kami Tuhan, seperti-Mu. kami percaya Kau Bapa yang setia. Bapa Kau Setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu. tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, Di hati-Mu Tuhan. setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan biar mataku biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. periksa hati kami Tuhan. Periksa iman kami Tuhan. Kalau ada yang melenceng dalam hati kami Tuhan. Mungkin kami tidak tahu. Ampuni kami Tuhan karena ketidaktahuan kami. Singkapkan setiap firman-Mu Tuhan. Di dalam hati kami, tuliskanlah firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan. Supaya hati kami tidak salah terhadap Engkau Tuhan. Bukakan kebenaran firman-Mu. Curahkan hikmat-Mu Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, supaya kami mengerti maksud-Mu. Sehingga kami tidak salah. Kami punya hati nurani yang benar Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalaupun kami pernah menerima pengajaran yang tidak benar Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubah kami. Menjamah hati dan pikiran kami untuk mengubah pikiran kami. Karena pikiran kami bisa salah Tuhan. Yang kami tahu Kau Tuhan yang benar, yang tidak pernah salah. Yang terus menginspirasi kami Tuhan. Kami haus akan kebenaran-Mu, kami haus akan firman-Mu. Kami mau intim dengan Kau hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit.
terus setia dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak setia. Tapi kami tetap percaya Engkau Allah Immanuel. Yang terus menyertai, yang tinggal di dalam hati kami Tuhan. Bertahtalah dalam hati kami. Curahkanlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menebarkan kebaikan bagi orang lain. Menebarkan kemurahan bagi orang lain. Dan mengampuni orang lain. Kami percaya Tuhan. Bahwa firman-Mu akan tertanam dalam hati kami. Setiap firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Kau meteraikan dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kau menyertai kami Tuhan. Dalam melakukan firman-Mu yang sudah tertanam dalam hati kami Tuhan. Kau memberikan kemenangan demi kemenangan. Atas pencobaan, atas dosa. Sehingga kami jadi umat-Mu yang sejati. Tuhan, yang tidak melukai hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, biarlah kita semua baik yang di rumah, ya kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar hati kita terjaga, ya hati kita tetap tidak mengorbankan kebenaran tetapi tetap di jalan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Mari ucapkan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian kita bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hikmat dan perlindungan Tuhan diberikan pada para pemimpin bangsa dan diberikan pada para tim medis. Pertolongan dan penghiburan Tuhan nyata atas para pasien dan keluarganya. Amin. Penjagaan Tuhan terjadi atas seluruh rakyat dan umat Tuhan di Indonesia. Amin. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur ya Bapa untuk penjagaan, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu atas kami semua. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan hadirat-Mu. Bapa, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Peliharakanlah kami hari-hari mendatang ya Tuhan. Dan kami percayakan juga anak-anak-Mu yang sakit. Engkau jamah mereka Tuhan. Biar nyata kuasa-Mu atas mereka. Tolong mereka yang bermasalah dalam keluarga mereka. Masalah dalam kehidupan ekonomi. Kami percaya Engkau-lah Yehova Jireh yang akan mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tetapkan iman kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Peliharakanlah mereka terus ya Tuhan. Anak-anak remaja. Dan semua jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau pelihara mereka. Bapak, kami menyerahkan negeri kami juga kepadamu. Tuhan tolong para pemimpin bangsa ini. Dari presiden sampai Tuhan pemerintahan di daerah-daerah.
Dari tingkat RT juga Tuhan, tolonglah mereka, beri kebijaksanaan-Mu. Dan Engkau menolong ya Tuhan, agar seluruh negeri ini dibawa, dipimpin dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan melindungi ya Tuhan para tim medis yang sedang menjalankan tugas untuk menyembuhkan bangsa yang ini ya Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menyertai mereka, mengurapi mereka. Dan kami serahkan seluruh bangsa kami kepadamu ya Tuhan. Mari Engkau terus berkarya di tengah-tengah bangsa ini, nyatakan kuasa keajaiban-Mu. Sehingga banyak orang boleh tercelik matanya melihat kebesaran tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dan berkatilah kami pada saat ini ya Tuhan. Agar terus kami dalam pemeliharaan-Mu. Segala hormat bagi-Mu. Dan kami persembahkan seluruh ibadah kami dan doa kami kepada-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atas-Mu berkat dari Bapa itu. Melimpahlah segala yang baik yang berasal dari tangan-Nya sendiri. Diberkatilah kehidupan keluarga-Mu, kehidupan ekonomi-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dimanapun Engkau ada. Dan damai sejahtera Yesus menyertai hatimu dan pikiran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus sendiri menuntun, menjadikan engkau semua alat di dalam tangan-Nya untuk kemuliaan-Nya. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati.